Kenapa kita harus berpikir tentang transformasi dakwah? Perubahan di dalam dakwah itu. Pertama, karena memang perubahan itu sunatullah. Tidak akan ada perkembangan wujud baru ya tanpa ada perubahan-perubahan. Hidup kita sendiri juga pada hakikatnya adalah perubahan. Perubahan dari tahap demi tahap menuju kesempurnaan. Maka perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan secara evolutif, bertahap, sedikit demi sedikit mencapai kesempurnaan. Itu namanya perubahan progresif. Umpamanya perubahan kita dari ketiadaan menjadi ada, menjadi manusia ini. Maka firman Allah, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Apakah belum sampai pada manusia suatu masa yang dia itu belum jadi apa-apa? Nah, sekarang kenapa jadi apa kan? Itu prosesnya panjang. Dia jadi saripati tanah, kemudian jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi janin, lahirlah jadi bayi, jadi anak-anak, remaja, tua, lalu meninggal, kembali lagi kepada asal penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah proses. Karena itu perubahan adalah sunnatullah. Kita suka tidak suka akan berubah. Hanya apakah kita hanya menjadi objek perubahan atau kita menjadi bagian dari subjek perubahan itu. Nah, ini yang pertama, itu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwilat tabdil. Tapi ada kalanya perubahan itu juga bukan mencapai kesempurnaan kebaikan, tetapi adalah perubahan menuju keburukan. Itu disebut dengan regresif, perubahan kemunduran, bukan perubahan kemajuan. Nah, itu kalau manusia dari yang sempurna ini, tetapi perilakunya menjadi buruk, menjadi hina dina, maka firman Allah, summa radadnahu asfala safilin. Dari ahsanu takwim, malah berubah menjadi asfala safilin. Nah, ini perubahan kemunduran, kehancuran, ini regresif. Kita tentu yang ingin adalah perubahan yang menuju kebaikan, progresif. Nah, perubahan menuju kebaikan itu, progresif itu ada dua. Pertama, ada perubahan yang evolutif, bertahap, sedikit demi sedikit. Terkadang ada perubahan yang revolusioner. Dia cepat sekali, mendadak sekali perubahan itu. Nah, terkadang karena saking mendadak perubahan itu, manusia tidak sempat mengantisipasinya. Sehingga ia tergusur, terseret oleh perubahan itu. Sehingga dia tidak bisa mengendalikan perubahan, tidak bisa mengontrol perubahan, tapi dia justru digusur oleh perubahan itu. Nah, kita tinggal mengaca diri kita. Kita menghadapi perubahan dunia sekarang ini, kita mengendalikan apa kita terseret-seret oleh perubahan itu. Nah, ikhwah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu diakui juga oleh para ahli sosial, bahwasanya perubahan yang revolutif, yang sangat cepat, yang drastis gitu ya, perubahan kehidupan manusia itu ada 3 faktor besar atau 3 faktor utama yang menyebabkan perubahan kehidupan manusia. Dan itu memang sering disebutkan oleh Al-Qur'an Karim. Yang pertama, perubahan itu disebabkan karena bencana alam. Jadi bencana alam itu memiliki peran, salah satunya adalah perubahan cepat. Makin besar bencananya, makin besar juga perubahan cepatnya. Makanya kita baca Al-Quran, ketika Al-Quran berbicara mengenai perubahan generasi dari Nabi Nuh kepada sebelumnya, itu kan dengan perubahan bencana alam yang besar, yaitu hujan badai yang dahsyat, banjir dunia. Nah,
Nah, ini menarik, di dalam Al-Quran ini puluhan ayat berbicara tentang kam ahlakna, ahlakna, ahlakna. Kami binasakan, kami binasakan, kami binasakan. Nah, itu harus dipelajari itu oleh kita. Kenapa ada kalimat kam ahlakna, kam ahlakna. Bahkan dalam surah Al-Isra itu kan ayat 17, Allah firmankan, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Wa kam ahlakna, betapa banyak kami binasakan dengan bencana alam itu, minal qurun, dari generasi demi generasi. Min ba'di Nuh, setelah kaum Nuh. Jadi Nabi Nuh saja kaumnya mengalami bencana. Setelah kaum Nabi Nuh, yaitu kaum Saleh, kaum Ad, Ashabul Aikah, Ashabul Ahqaf, ya, itu binasa juga mereka. Kaum Fir'aun, kaum Lut. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Maka cukup Tuhanmu yang maha mengetahui tentang dosa-dosa hambanya. Nah, di sini kaitkan bencana alam itu ternyata terkait dengan apa? Dosa manusia. Nah, ini perbedaan analisis ilmuwan sekuler dengan penjelasan wahyu Al-Quran. Kata Al-Quran, bencana alam itu ada kaitan dengan dosa manusia. Tapi kalau menurut penelitian dan kajian para ilmuwan sekuler, nggak ada hubungannya bencana alam dengan dosa. Kalau dosa itu menimbulkan bencana, harusnya sekarang yang paling duluan dihancurkan itu adalah negeri komunis itu. Tapi negeri komunis, negeri kafir justru lebih makmur daripada negeri mukmin. Nah, ini terkadang manusia sekarang begitu. Karena menganggap hukum kehancurannya itu seperti makan cabai. Sekarang makan langsung pedas, langsung mencret gitu. Nah, padahal hukum sunatullah tidak seperti itu. Nah, yang menarik dalam Al-Quran bukan hanya dibinasakan karena bencana suatu kaum, suatu generasi. Tapi firman Allah, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami bangkitkan generasi baru. Nah, maka biasanya setelah malapetaka, setelah bencana itu lahirlah generasi-generasi baru yang mereka itu mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Nah, sebab itu setiap para nabi, para rasul yang ingkar kepada dakwah para nabi, para rasulnya, itu kemudian mengalami kehancuran, kebinasaan. Disebutkan satu persatu Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhar. Kita bisa lihat dalam surah Al-An'am, ya, ayat ke-6, ayat ke-133. Itu mengulang-ulang kalimat wa ansha'na min ba'dihim. Kami bangkitkan setelah mereka. Wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmati iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Firman Allah, dan Tuhanmu maha kaya, memiliki rahmat. Jika Dia menghendaki akan membinasakan kalian semua. Ini kalau Allah kehendaki. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, dan Dia akan menggantikan setelah kalian generasi yang Dia kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana juga kalian kami bangkitkan dari generasi yang lain. Nah, jadi bencana demi bencana itu membawa perubahan. Nah, sekarang kita kasih contoh sederhana bagaimana dengan adanya COVID-19 ini telah merubah seluruh dunia, kan? Merubah dunia. Bagaimana susahnya itu mengatur manusia agar jangan terlalu banyak bepergian. Sampai negara-negara besar di dunia ini susah ngatur kemacetan lalu lintas di kota-kota. Sudah dinaikkan harga mobil, tetap aja banyak yang mampu beli. Dinaikkan harga BBM, tetap kebeli. Dibuat aturan ganjil genap, punya mobilnya 2, 3. Susah itu mengendalikan. Bagaimana pencemaran udara, polusi udara, karena terlalu banyaknya kendaraan dan banyaknya pembakaran BBM. Tetapi dengan COVID, seluruh dunia bisa berhenti. Bisa berhenti mereka.
Sehingga alam semesta itu bisa istirahat dulu, merekapri dulu. Sehingga udara menjadi segar lagi. Kemudian timbal emisi dari pembakaran bahan bakar akhirnya berkurang sampai kepada sangat-sangat normal. Sehingga lapisan ozon kembali menebal dan normal kembali. Ini Masya Allah. Begitu pula bagaimana menghentikan pabrik, industri, dan hiruk-pikuk manusia. Manusia dipaksa harus kembali kepada fitrahnya yang hakiki. Apa sebetulnya kebutuhan hidup? Ya hanya makan, minum, beristirahat. Itu bagi yang tidak beragama. Yang beragama, makan, minum, beristirahat, berkeluarga, mengabdi, beribadah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dahsyat. Nah kita rasakan sekarang dengan ada malapetaka COVID ini terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah memaksa kita untuk bagaimana mengerjakan seluruh pekerjaan kita, aktivitas kita itu di rumah dan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi yang telah ditemukan. Maka timbullah budaya baru dalam belajar, ada istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ada istilah work from home, bekerja dari rumah. Begitu pula ada sistem jaga jarak, social dan physical distancing. Kemudian memaksa manusia harus memproteksi dirinya untuk senantiasa sehat, afiat, tidak terpapar virus, dan seterusnya. Nah, ini hikmah terbesar. Maka apabila kita tidak merespon perubahan besar akibat musibah ini, mungkin orang jadi tidak sholat Jumat, jadi tidak sholat berjamaah, tidak ngaji, tidak belajar, tidak bekerja. Nah ini apabila tidak kreatif bagaimana mengatasi musibah sebagai salah satu cara Allah menciptakan perubahan yang drastis pada manusia. Kemudian yang kedua, nah yang sering merubah kehidupan manusia sedrastis ini adalah perang. Ini perang. Makanya dalam Al-Quran ada perang yang diharamkan, ada perang yang diwajibkan, itu jihad. Sehingga ketika menyebut perang, ayatnya mengatakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, itu ada kebaikan bagimu. Sebaliknya bisa jadi kamu mencintai sesuatu, itu buruk bagimu. Salah satunya peperangan itu keburukan. Bencana alam juga keburukan. Itu dilihat dari sepintas dampaknya pada diri manusia. Tetapi secara keseimbangan sistem sunatullah, itu ada kebaikan. Karena kalau tidak, maka kejahatan merajalela, tidak ada yang menumpasnya. Kemudian kekejaman tidak ada yang menghentikannya jika tidak ada syariat berjihad berperang. Maka bagaimana peperangan merubah peta kehidupan dunia? Kalau tidak ada peperangan, lambat ini perubahan budaya manusia, teknologi sains. Salah satu yang mempercepat perkembangan teknologi itu perang. Karena dengan perlombaan perang itu jadi mikir manusia membuat senjata gitu. Makanya teknologi yang paling cepat berkembang itu teknologi perang, memacu. Semua sekarang teknologi yang dimiliki manusia itu diawalinya karena pikiran perang. HP saja dipikirnya itu kan alat komunikasi dulu, alat komunikasi jarak jauh prajurit, tentara. Tapi kemudian diproduksi untuk publik kan gitu. Pesawat terbang itu yang pertama kali dioperasikan untuk kepentingan militer sebelum untuk sipil, demikian seterusnya. Jadi itulah memang karakter manusia dalam keburukan semangat berperang itu, ternyata ada nilai positif dalam kehidupan manusia. Itu juga bagian dari cara Allah menetapkan hukum sunatullahnya. Maka kita dengar dalam sejarah, sejak manusia itu mulai berkelompok bermasyarakat, itu sudah terjadi peperangan. Maka kita
baca umpamanya bagaimana dampak peperangan terhadap perubahan kehidupan manusia. Sekitar 300 ya sampai 250 sebelum Masehi, 250 tahun sebelum Masehi, itu kan ada seorang raja yang sangat besar, raja yang ambisius, yang memimpin dalam usia muda dari Makedonia, itulah Alexander the Great. Dalam usia 18 mau 19 tahun dia menggantikan ayahnya, Raja Philip dari Makedonia, yang terbunuh oleh para jenderalnya sendiri yang memusuhi ayahnya. Maka dia tumbuh sebagai seorang raja dan jenderal yang luar biasa. Dalam usia 19 tahun menaklukkan ratusan negara, bahkan hampir sepertiga bumi ini dia jelajahi dalam 14 tahun. Dia itu meninggal dalam usia muda, yaitu hanya usia 32 tahun, tapi bisa menaklukkan sepertiga dunia. Luar biasa. Hidupnya untuk berperang. Nah, memang banyak pertumpahan darah, banyak. Tapi banyak pertumpahan darah zaman itu tidak sebanyak zaman perang sekarang dengan mesin, dengan bom. Karena dulu ya perangnya betul-betul gentleman, yaitu berhadap-hadapan, menggunakan senjata manual, belum terlalu tinggi teknologi. Maka dengan peperangan itu mempertemukan bagaimana peradaban bangsa-bangsa yang berbeda-beda, yang belum ada teknologi komunikasi waktu itu, bagaimana bangsa Greek, bangsa Yunani membawa peradabannya ke Afrika, ke India, kemudian ke Asia, terus dipertemukan ke Timur Tengah, akhirnya menjadi Alexandria, pusat peradaban pertemuan Helenisme Timur dan Barat. Timbullah berbagai macam penemuan sains dan teknologi, peradaban dalam berbagai macam falsafah, kedokteran, kemudian teknologi perang dan segala macam. Nah, itu hikmah. Karena itu ketika malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketika Allah firmankan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa yang ditakutkan malaikat coba kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para malaikat, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, ya Allah, apa engkau akan menciptakan di muka bumi itu manusia, makhluk yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah. Memang betul ada kerusakan dan pertumpahan darah, tapi firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ada hikmah besar daripada itu. Manusia bisa membangun peradaban dari adanya peperangan-peperangan tersebut. Jadi walaupun peperangan sangat dibenci oleh agama dan oleh manusia, tetapi ada hikmah yang tidak bisa dihindari manusia akhirnya terjadi. Yaitu salah satunya adalah menolak kekejaman, keburukan, kekufuran, kemudian membuat manusia jadi kreatif untuk meningkatkan sains dan teknologinya. Ini yang kedua. Maka dalam sejarah hidup manusia tidak lepas. Begitu pula setelah masa Alexander the Great, bagaimana pertempuran antara bangsa Persia dengan Romawi, ya kan? Bagaimana pertempuran kaum muslimin itu di Qadisiyah, bagaimana itu penaklukan Suriah atau Syam, penaklukan Mesir. Sampai kemudian terjadi perang salib. Perang salib juga membawa perubahan besar di mana melanjutkan budaya Helenisme yang telah terjadi di masa Alexander the Great ini dengan peradaban baru, yaitu peradaban Islam dengan Eropa terjadi. Kemudian juga setelah itu Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Nah, wallahu a'lam. Dan semoga kita tidak mengalami Perang Dunia ke-3 mau seperti apa gitu, kalau jadi Perang Dunia ke-3 itu. Karena teknologi penghancur manusia sudah luar biasa dahsyatnya gitu kan. Nah, karena itu mungkin peperangan sekarang akan berubah. Kalau manusia berpikir tidak dengan peperangan fisik dan senjata penghancur, tapi adalah bagaimana berperang strategi dan keterampilan untuk bisa mempertahankan
hidupnya dan menjaga kelestarian alam. Mungkin manusia akan berubah ke arah sana. Tapi kalau tidak, akan terulang lagi. Terulang lagi hukum sunatullah, manusia saling menghancurkan itu. Wal'iyadzubillah, dan kita berlindung, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mengalami seperti itu. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah penemuan teknologi. Penemuan teknologi. Ketika manusia menemukan teknologi, umpamanya bercocok tanam, bisa membuat cangkul, bisa membuat pembajak tanah. Manusia jadi berubah hidupnya dari nomaden, berburu, berperang antar suku, jadi hidup mulai berperadaban, yaitu ada perkampungan, ada perkotaan. Ketika ditemukan lagi teknologi manusia lebih maju lagi, teknologi pertama, teknologi manusia untuk bercocok tanam. Kemudian manusia menemukan teknologi mesin, merubah bahan baku menjadi bahan dasar menjadi bahan baku, kemudian menjadi kebutuhan pokok manusia. Timbullah pabrik industri, manusia mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, menjadi bahan kebutuhan hidup manusia. Mulai manusia menikmati bagaimana itu singkong direbus, diolah menjadi roti, menjadi getuk lindri, itu kan dirubah. Tidak hanya asal singkong langsung dimakan. Bagaimana gandum tidak hanya direbus tapi diolah jadi roti, kemudian jadi pisah, jadi macam-macam. Nah, itu manusia. Begitu pula perjalanan manusia berubah dari naik kuda, berenang di laut, menciptakan kapal laut, menciptakan sepeda motor, dari mulai sepeda ontel motor terus sampai pesawat terbang. Ini penemuan-penemuan teknologi sampai kita kepada teknologi industri 4.0 ini. Teknologi atau zaman 4.0 ini, 4.0 ini. Di mana sekarang adalah kekuatan teknologi digital menggantikan teknologi manual dan lain sebagainya. Manusia bisa berkomunikasi jarak jauh. Nah, pertanyaan yang mendasarnya justru di mana letak dakwah kita? Di mana letak dakwah kita dalam perubahan manusia yang semakin jauh ini? Nah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim ini, Masya Allah, justru Al-Quran, salah satu dari keunikan dan keagungan Al-Quran ini adalah ayatnya itu terbagi kepada tiga bagian kalau berdasarkan bicara waktu. Sebagaimana kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, bahwa Quran ini adalah berita orang-orang sebelummu, khobarun man qoblakum, adalah berita orang terdahulu apa yang telah terjadi. Nah, ini untuk jadi pelajaran kita. Kemudian apa yang sedang kalian alami, yang kalian sekarang ada ini. Kemudian apa? Adalah tentang ramalan masa depan kamu. Jadi Al-Quran berbicara tentang masa lampau, sekarang, masa depan. Nah, kita terkadang mempertentangkan. Ada orang senangnya melihat masa lampau terus gitu. Dia menganggap yang ideal itu hanya masa lampau. Nggak ada yang lebih ideal selain di masa Nabi, di masa sahabat. Sehingga kita menganggap segala aspeknya ideal. Padahal di masa Nabi belum ada sepeda motor, belum mobil, belum apalagi telepon, apalagi Zoom ini belum ada. Yang idealnya itu apanya? Itu substansi, nilai-nilai kemanusiaannya, keadabannya, moralitasnya, akhlaknya. Tetapi kalau kemajuan teknologinya, ya bisa lebih bagus di zaman yang akan datang atau sekarang. Jangan segalanya harus dilengok ke belakang. Maka Al-Quran tidak menghendaki manusia dibebani terus masa lampau, sehingga tidak ada lagi yang akan baik setelah itu. Nah, itu tidak. Al-Quran sendiri justru mengatakan, mengecam orang-orang yang selalu bernostalgia masa lampau, tidak berusaha menciptakan masa sekarang dan masa depan, tetapi terus memutar jarum jam ke belakang. Sehingga Al-Quran mengatakan, tilka ummatun qad kholat, laha ma kasabat, walakum ma kasabtum, wala tus'aluna amma kanu ya'malun.
Tilka ummatun qad khalat, itu umat sudah lalu, baheula zaman dulu, qad khalat. Laha ma kasabat, mereka telah memperoleh prestasinya, kebaikannya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum ma kasabtum, sedangkan bagi kalian ya kalian kerjakan sekarang, sesuai sekarang gimana? Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban orang-orang terdahulu. Nah, ini peringatan keras kepada kita yang senantiasa berpikirnya nostalgia, selalu membandingkan yang terbaik zaman sekarang dengan kemarin. Yang kemarin, padahal setiap zaman itu ada abnanya, ada anaknya. Likulli zamanin abna'uhum. Setiap zaman ada anak mereka. Zaman melahirkan generasinya. Memang ada kebajikan yang substansi, tidak akan berubah dengan zaman. Itulah kesungguhan, keikhlasan, perjuangan, pengorbanan, pengabdian itu nggak bakal berubah. Tetapi implementasinya, perwujudannya ini bertransformasi, ini berubah, berkembang seperti apa. Nah, inilah yang harus kita tangkap dari spirit perubahan yang selalu diingat oleh Al-Quran. Masa lampau. Maka Al-Quran mengatakan wal tangdur nafsum ma qaddamat. Memang harus dilihat masa lampau itu. Tetapi harus diingat, li God untuk besok, bukan melihat ke belakang untuk belakang, untuk besoknya gimana gitu. Ini isyarat-isyarat penting dari Al-Qur'an Karim tentang bagaimana kita merespon setiap perubahan, setiap perkembangan zaman ini. Sehingga kita harus mempertanggungjawabkan masa depan kita ini dengan kita sekarang mau seperti apa. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan ditanya tentang amal orang terdahulu. Walaupun kita sangat mengagumkan bagaimana Umar bin Khattab, mengagumkan bagaimana Ali bin Abi Thalib, mengagumkan Tuan Hasan, mengagumkan siapa guru-guru kita. Mereka nggak bakal bangkit lagi dari kubur. Yang akan kita ditanya kepada kita, apa yang kamu kerjakan bisa meniru mereka? Dengan konteks kamu sekarang ini. Apa ruhnya, spiritnya, jiwanya, sehingga orang dulu bisa seperti itu. Itu harus kita gali. Itu yang harus kita bangun. Nah, ini adalah mentransformasikan nilai-nilai keagungan, kemuliaan orang tua kita, generasi salafus saleh. Kalau dalam terminologi akidah, salafus saleh bagaimana ditransformasikan di zaman sekarang. Itu yang susah itu mentransformasikan zaman sekarang. Maka kita harus menjadi umat yang mengatakan ishadu bi anna muslimin. Bukan menjadi orang-orang itu lihat zaman dulu, bukan begitu. Al-Quran mengatakan fa in tawalau faqul ishadu bi anna muslimin. Bukan bi annahu muslimun. Itu zaman dulu. Tapi kami ini, nah, bukan mereka itu dulu. Nah, akan apa jadinya kalau generasi kita dibangun terus dahulu. Mau apa jadinya? Tidak berkata ini kami, ishadu bi anna muslimin. Ini spirit-spirit yang dahsyat sekali dalam Al-Quran tentang mensikapi, menghadapi perubahan dengan kesungguhan, dengan semangat, merespon, menangkap masa depan. Nah, maka dalam Al-Quran itu banyak peringatan masa depan. Itu sebabnya waktu Nabi masih di Mekah saja, sudah turun surah Ar-Rum yang menceritakan peperangan dahsyat, pertempuran dahsyat dua kekuatan besar, yaitu bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Alif lam mim gulibatir rum fi adnal arwahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Kata Al-Qur'an, alif lam mim, bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia, tapi mereka nanti akan bisa mengalahkan lagi. Apa kaitannya dengan dakwah Islam? Kok Nabi Muhammad di awal Mekah yang belum turun saum, zakat, haji, puasa, baru sholat saja, kok sudah diajak berbicara tentang pertempuran bangsa Persia dan bangsa Romawi? Itu artinya salah satu perubahan kehidupan manusia itu karena perang. Karena konstelasi politik dunia itu mempengaruhi. Maka apa yang kita terjadi sekarang di Indonesia itu tidak lepas dari konstelasi politik internasional. Bagaimana sekarang perang dagang Amerika dengan China? Bagaimana perang dingin dahulu antara Rusia dengan Uni Soviet dengan Amerika, itu mempengaruhi. Bagaimana sekarang hancurnya negeri-negeri Muslim di Timur Tengah, itu tidak lepas dari konstelasi
politik internasional, dan bagaimana kaum muslimin tidak mampu menangkap pesan-pesan Al-Quran ketika Nabi masih di Mekah. Sudah diingatkan pengaruh peta geopolitik internasional terhadap dakwah. Nah, jadi kita memang dapat dikatakan adalah lemah untuk menangkap spirit kedalaman Al-Quran Karim tentang peristiwa-peristiwa masa depan. Jadi ada yang terlalu melihat masa belakang, ada yang sebaliknya lihatnya masa depan, tapi bukan dalam konteks positif kemudian antisipatif, tapi dalam konteks selalu menunggu segera takdir itu tiba, datangnya Imam Mahdi, datangnya turunnya Nabi Isa, terjadinya adu khawandri, itu yang dibesar-besarkan. Makanya ketika menghadapi isu-isu dalam Al-Quran tentang masa depan, tentang terjadi kiamat segala macam, ada yang bersikap apatis, menunggu. Jadi akhirnya peristiwa itu tadi dilihat ayatnya dikaitkan, wah ini sudah dekat turunnya Imam Mahdi, sudah dekat terjadi turunnya Nabi Isa, sudah terjadi dekat kiamat karena ini ciri-ciri Dajjal sudah muncul. Itu yang digembar-gemborkan. Sehingga ada yang terbebani masa lampau, ada yang terbebani masa depan, terjadi kiamat sudah dekat, timbul keapatisan. Maka yang dikehendaki Al-Quran justru adalah dari memahami perubahan-perubahan sunatullah itu masa lampau, sekarang akan datang, adalah mengikuti sunatullah ini dengan pandangan yang positif dan dinamis. Aktif manusia ini sebagai khalifah adalah bagian dari pelaku perubahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan memahami konteks seperti itu, kita di dalam mengembangkan dakwah Islamiyah harus melakukan transformasi, perubahan metodologi, manajemen, cara, ya, kemudian wasail, sarana, kemudian pendekatan lain sebagainya. Maka perubahan pola dan metode dakwah itu suatu keniscayaan. Apalagi kita umpamanya sekarang menghadapi bagaimana isu bangkitnya komunisme umpamanya kan. Tidak bisa kita mensikapi isu bangkitnya komunisme sekarang ini dengan cara-cara dulu. Dulu itu belum ada media sosial, belum ada social engineering yang intensif, di mana propaganda komunisme itu biasa dilakukan lewat media, makanya perang media dalam pengertian perang selebaran, perang di majalah, di koran, wah, perang pemikiran. Tapi yang paling sering karena masih sedikit orang baca koran, baca media, apalagi membaca medsos sekarang belum ada itu. Zaman dulu itu biasanya adalah rapat-rapat besar, rapat akbar PKI di lapangan ini, rapat akbar. Makanya tidak heran dulu juga para ulama Islam melawannya dengan rapat akbar lagi. Kenapa sampai bangkit atau muncul umpamanya gerakan yang disebut dengan front anti komunis. Yang ini siapa? Yang dipelopori oleh Ketua Umum PSIS waktu itu, yaitu Tuan Isa Ansori, Keji Isa Ansori, yang disebut dengan Singapodium, untuk melawan orator-orator komunis, propaganda komunis, dilawan, dilatih itu orator-orator Muslim waktu itu. Karena di mana mereka ngadain tabligh akbar, kalau kita, mereka namanya rapat akbar, di situ diadain juga tabligh akbar, gitu terus. Kalau sekarang mereka mana ada takbir akbar komunis, nggak ada. Nah, kalau kita menghadapnya takbir akbar lagi, memang nggak salah, cuma maksudnya ini sesuai nggak dengan tantangan mereka. Mereka sekarang bukan begitu caranya. Mereka menggunakan metode infiltrasi, penyusupan terhadap berbagai macam sendi-sendi kehidupan. Kita teriak-teriak aksi jalanan, mereka nyusup semua sendiri. Mungkin juga telah menyusup ke tubuh kita sendiri.
bagaimana umpamanya mereka menggunakan sistem yang ada ini, mencari-cari celah, bagaimana masuk umpamanya sampai ke perkampungan, ke desa-desa menggunakan undang-undang desa, pendampingan desa, penyuluh-penyuluh pertanian, penyuluh-penyuluh Karang Taruna segala macam. Nah, sementara kita semua konsentrasi di masjid, semua konsentrasi di lapangan, nggak ada yang berpikir strategi seperti itu. Ini contoh bagaimana transformasi dakwah ini perlu untuk mengimbangi transformasi dakwah kekufuran, dakwah komunisme. Kalau tidak, kita ini tidak nyambung antara ini. Makanya salah satu problem dakwah itu yang dikemukakan oleh seorang pakar dakwah, ya, Profesor Ahmazun, di dalam kitab beliau Ususul Dakwah. Beliau mengatakan, ana muskilatid da'watal yaum al-islamiyah al-yaum annaha la tataharraku wifqa istiratijiyat sabitah muhakkamah tastasrifu fiha afakul mustaqbal. Jadi kata Profesor Ahmazun, sesungguhnya problem dakwah umat Islam hari ini itu gerakan dakwah itu tidak mengikuti strategi yang jelas, tidak mempunyai strategi yang disepakati, yang pasti, yang bisa mengawasi bagaimana horizon masa depan. Seperti apa horizon masa depan? Masa depan akan terjadi seperti apa? Mereka berbicara tentang 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan Indonesia akan jadi apa? Kita berbicara tentang 1500 tahun yang lalu. Bagaimana akan menghadapi itu? Mereka berbicara tentang 10 tahun ke depan, bagaimana sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik. Sedangkan kita berbicara tentang 1500 tahun yang lalu. Jadi ini diantara problem yang dikatakan oleh Syekh Al-Mahzun. Al-Mahzun, inna muskilat dakwah al-islamiyah al-yawm annaha la tataharrak wifqa istiratiziyat sabitah muhkamah tastasrifu fiha afaqul mustaqbal. Ini adalah problem dakwah kita hari ini. Tidak mempunyai strategi yang baku yang bisa menghantarkan gerakan dakwah kita itu, yaitu bisa membangun horizon masa depan kita seperti apa. Kemudian kata beliau, bala zalatan toliku biwayin minal khutabil hamasiyah wal utruhatil wa'diyah la tatazawajuha ila ghairiyah. Kita masih terus saja berkutit atau berkutat dengan mengutip wahyu, diceramahkan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, atau sebaliknya hanya memberikan nasihat-nasihat agar orang itu menjadi lembut hatinya. Tidak lebih daripada itu. Sementara strategi musuh telah mengelilingi kita semua. Nah, jadi salah satu transformasi dakwah yang dituntut secepatnya saat ini adalah bagaimana kita mulai berdakwah Islamiyah ini mengacu kepada strategi. Dalam salah satu membangun strategi adalah memahami apa makar-makar musuh terhadap diri kita. Bukan menghayalkan musuh dalam pikiran kita, tapi melihat musuh dari gerakan kita. Nah, selain daripada itu, penting juga kita mentransformasikan dakwah ini kembali kepada isu-isu pokok Islam. Isu pokok Islam itu pertama adalah kan Islam itu dakwah alamiah, dakwah internasional. Sejak turun wahyu kepada Rasul di Makkah telah diingatkan dakwah Islam ini bukan dakwah lokal, apalagi hanya untuk Jakarta, hanya untuk Sunda, untuk Jawa Barat, bukan. Untuk Arab, untuk Quraisy saja bukan. Tapi Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Itu sejak awal Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dakwah kita dari pemikiran yang lokal, yang picik, yang sempit harus dibangun dari kesadaran yang mengglobal. Begitu pula kita harus membangun dakwah kita ini adalah dakwah yang sumul, yang kafah. Begitu pula kita harus membangun dakwah yang antisipatif, yang responsif, bukan reaktif. Kalau bahasa premannya, kita jangan dakwah itu seperti pemadam kebakaran saja.
Ada isu ini baru rame-rame, ini ada isu PKI rame-rame menghantam PKI, gitu. Sambil tidak kita mendalami. Ada isu aliran kepercayaan rame-rame itu memang harus disikapi, tetapi itu hanya bagian dari gerakan dakwah yang terstruktur dan terorganisir, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ikhwah sekalian, saya kira ini yang mungkin saya sampaikan untuk memberi kesempatan nanti kurang lebih ya bisa 20 menit sampai 40 menit dari para peserta. Ini sebagai permulaan dakwah virtual kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tren yang mana ini juga harus. Nah, karena itu insya Allah agenda berikutnya kalau sudah firm kegiatan kita akan secara bertahap mengambil iktibar dari Al-Quran tentang bagaimana kita harus berdakwah secara terkonsep itu, terstruktur dan terarah. Umpamanya kita ambil kenapa Nabi di Mekah menjelang hijrah itu turun surah Yusuf, ya kan? Turun surah Al-Isra, turun surah Ar-Rum. Di dalamnya karena memang ada strategi-strategi dakwah. Nah, karena itu insya Allah nanti kita pilih. Jadi umpamanya belajar manhajud dakwah dari surah Yusuf, umpamanya kan gitu. Dari surah Al-Isra, dari surah Ar-Rum, dan lain sebagainya. Nah, jadi otomatis ini mendorong kita harus memahami tentang sistem budaya masyarakat dan cara komunikasi mereka. Jadi kita setuju, makanya nanti kita mengkaji tema apapun, di dalamnya pasti ada tersisip tentang manhaj dakwah, tentang metode dakwah. Karena umat ini adalah dakwah. Dan dakwah ini harus ingat, ad-dakwah hiya risalah, laisal hirfah. Atau dakwah ini adalah mission, bukan profesi. Nah, ini bahaya juga kalau profesi. Kalau profesi kaitannya nanti dengan berapa bayarannya, kemudian sebagai apa jabatannya. Makanya dakwah ini adalah risalah, mission. Jadi not profession, laisal hirfah. Tetapi adalah ini juga salah satu prinsip kita. Karena terkadang juga dakwah dirubah jadi profesi. Mau jadi apa profesinya? Jadi dakwah, jadi dai. Karena jadi guru nggak bisa, jadi petani nggak bisa, pedagang nggak bisa, lah jadi mubalik saja, bahaya. Dakwah adalah misi seluruh bagian kita. Cuma ada yang dia mutakhosid, memfokuskan diri, bahwa misi itu lebih besar daripada kehidupannya. Ada yang memang dia dakwah dengan dengan profesinya, guru, profesinya guru, tapi misinya dakwah. Dia kepala negara tapi misinya dakwah. Siapapun dia, misinya tetap dakwah. Itu insya Allah kita terus kembangkan ini agar umat juga tidak kehilangan orientasi dakwah. Sekarang umpamanya ada kecenderungan dakwah dikapling-kapling kepada isu-isu tertentu saja, perdebatan-perdebatan teologi atau masalah perdebatan-perdebatan akidah, cabang akidah, perdebatan-perdebatan cabang fikih. Itu yang sebetulnya bukan konsumsi publik, itu konsumsi bagi para ulama, para mujtahid. Ini bisa diperalat oleh musuh untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Itu juga ada di dalamnya kaidah-kaidah manhaj dakwah.